Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ANPH yang beranggotakan dengan saya sendiri, Najwa Herunisa dengan NIM 24523-263. Nama saya Alfa Azaria Purba dengan NIM 245230026. Nama saya Hana Ellen Suryadi dengan NIM 24523-247. Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Posyandu Berbasis Website. Perlu kami sampaikan di awal bahwa penelitian ini bukan berupa pembangunan sistem secara langsung, melainkan sebuah tinjauan pustaka sistematis atau sistematis literatur review terhadap 8 artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi SINTA yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026. Latar belakang kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan primer di Indonesia dengan lebih dari 300.000 unit yang tersebar di berbagai daerah. Namun, lebih dari 60% posyandu masih mengandalkan pencatatan manual yang berdampak pada keterlambatan pelaporan risiko kealihan data hingga inkonsistensi pencatatan antar kader. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai digitalisasi posyandu. Namun, dengan pendekatan platform, metode, dan fitur yang sangat beragam, sehingga kami merasa perlu untuk merangkum dan memetakan temuan-temuan tersebut secara sistematis. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode pendekatan sistematik literatur review atau SLR yang mengadaptasi kerangka kerja Prisma. Kerangka ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu identifikasi, screening, penilaian kelayakan, ekstraksi data, dan sintesis. Proses pencarian literatur kami melakukan menggunakan Google Scholar dengan tambahan literatur untuk memastikan artikel yang kami ambil juga terindeks dalam SINTA, yaitu Sistem Akreditasi Jurnal Nasional Indonesia. Pencarian berlangsung selama bulan Januari hingga Februari tahun 2025 menggunakan kombinasi kata kunci seperti sistem informasi posyandu, digitalisasi posyandu, aplikasi posyandu berbasis web, dan sejenisnya. Dari proses ini, kami awalnya menjaring 23 artikel kandidat. Setelah melalui tahapan screening judul dan abstrak, tersisa 12 artikel yang lolos. Kemudian, setelah dilakukan penilaian kelayakan lebih lanjut, berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, teks penuh, dan relevansi topik, akhirnya kami memperoleh 8 artikel yang benar-benar memengaruhi syarat sebagai sumber utama kajian ini. Selanjutnya masuk ke pertanyaan penelitian. Kajian ini disusun untuk menjawab 4 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, yaitu platform apa yang paling sering digunakan untuk mengembangkan sistem informasi posyandu, apakah berbasis web atau aplikasi mobile. Yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak apa yang paling banyak diterapkan pada riset-riset terkait. Yang ketiga, yaitu fitur apa saja yang secara umum ditemukan pada sistem informasi posyandu. Dan keempat, apa dampak positif serta tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi sistem tersebut, baik di kader maupun pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Keempat pertanyaan ini menjadi kerangka acuan kami dalam menganalisis dan mensintesis temuan dari ke-8 artikel yang telah terpilih. Hasil ekstraksi ringkasan artikel. Pada tahap ini, kami melakukan ekstraksi data dari ke-8 artikel menggunakan formulir terstruktur yang mencakup nama penulis, tahun terbit, platform yang digunakan, metode pengembangan, serta fitur utama masing-masing sistem. Sebagai gambaran, artikel oleh Farmani dan kawan-kawan tahun 2021 mengembangkan sistem berbasis web dengan metode waterfall yang mencakup fitur pendaftaran, pencatatan tubuh kembang, dan pelaporan bulanan. Sementara itu, penelitian oleh Damayanti dan kawan-kawan mengembangkan aplikasi Android dengan pendekatan agile yang berfokus pada fitur screening gizi dan jadwal posyandu. Ada pula penelitian oleh Rabani dan Rahmawati yang cukup unik karena berfokus pada penilaian kompetensi kader melalui sistem database digital, bukan hanya pencatatan data balita.
Secara keseluruhan, tabel ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan analisis lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Metode pengembangan. Selanjutnya, dari sisi metode pengembangan perangkat lunak, kami menemukan 3 jenis metode yang digunakan. Metode waterfall menjadi yang paling banyak diterapkan, yaitu pada 62,5% penelitian, disusul oleh agile atau RAD sebesar 25% dan prototyping sebesar 12,5%. Tingginya penggunaan metode waterfall ini cukup masuk akal jika kita melihat karakteristik proyek sistem informasi Posyandu yang kebutuhannya relatif sudah pasti dan tidak banyak berubah. Kebutuhan fungsional seperti pencatatan data dan balita dan juga pelaporan bulanan sebenarnya sudah dirumuskan secara rinci dalam pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan. Sehingga pendekatan waterfall yang bekerja secara bertahap dan runtut menjadi pilihan yang sesuai. Di sisi lain, penelitian yang mengadopsi pendekatan agile atau RAD cenderung menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan aktual kader di lapangan karena melibatkan pengguna secara aktif di setiap tahap pengembangan. Meskipun ini membutuhkan komitmen waktu yang lebih besar dari pihak pengguna. Fitur inti, dampak, dan kerjasama. Pada bagian ini kami merangkum 3 hal sekaligus, fitur inti, dampak positif, dan tantangan implementasi. Untuk fitur ini kami menemukan bahwa hampir seluruh sistem memiliki fitur pencatatan identitas balita, data antropometri seperti badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, grafik pertumbuhan berbasis KMS digital, jadwal kegiatan Posyandu, pelaporan otomatis ke puskesmas, serta manajemen data kader. Dari sisi dampak positif, seluruh penelitian yang kami kaji melaporkan adanya peningkatan efisiensi waktu pencatatan dan pelaporan. Salah satu penelitian bahkan mencatat penurunan waktu pelaporan bulanan dari yang sebelumnya membutuhkan sekitar 3 hari menjadi kurang dari 1 jam setelah sistem diimplementasikan. Selain itu, ditemukan juga peningkatan akurasi dan konsistensi data serta kemudahan akses terhadap riwayat kesehatan balita secara historis. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang juga konsisten muncul. Yang paling menonjol adalah rendahnya literasi digital di kalangan kader Posyandu, terutama kader yang berusia lanjut dan belum terbiasa menggunakan teknologi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pelatihan penggunaan aplikasi perlu dilakukan secara intensif dan berulang sebelum kader benar-benar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur seperti ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan kepemilikan perangkat smartphone di beberapa wilayah. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa platform berbasis web merupakan pilihan teknologi yang paling dominan dalam pengembangan sistem informasi Posyandu, terutama karena dukungan akses dan dukungan multi pengguna. Metode waterfall menjadi metode pengembangan yang paling umum digunakan karena kebutuhan sistem yang relatif stabil. Fitur inti yang secara konsisten ditemukan mencakup pencatatan data balita, visualisasi KMS digital, dan pelaporan otomatis. Digitalisasi ini terbukti meningkatkan efisiensi kerja kader secara signifikan, meskipun masih terhambat oleh isu literasi digital dan keterlambatan infrastruktur. Sebagai rekomendasi, kami menyarankan agar kedepannya dilakukan penguatan program pelatihan literasi digital bagi kader secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, teknologi di tingkat komunitas, serta pengembangan framework interoperabilitas nasional sehingga data antara Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dapat terintegrasi dengan baik di masa mendatang. Demikian presentasi kajian literatur dari kelompok NPH. Terima kasih atas perhatian.